hari Minggu. Wah, kita ketemu lagi di ibadah kita hari ini walaupun masih secara online, tapi kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, siapa yang sukacita hari ini? Kita semua sukacita ya hari ini. Maka dari itu, kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Sungai Sukacita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, kita masih mau memuji nama Tuhan dengan sukacita dan penuh semangat. Mari kita angkat lagu pujian lagi bersama Yesus. Bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang susah. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memudahkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan dari kakak kita. Sebelum itu kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, Pribadi yang Mengenal Hatimu. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Tentu kabarnya dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami anak-anak Tuhan kembali datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, mari kita buka Alkitab kita. Bahannya diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Sudah dapat semuanya? Kita baca bersama-sama. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya kepalanya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku semua, tema kita pada minggu ini adalah penghinaan terhadap Yesus atau Yesus dihina. Minggu yang lalu kita bercerita tentang Simon yang menyangkal Tuhan Yesus. Nah, dalam bahan Alkitab kita tadi, Matius 27 ini merupakan penderitaan Yesus, di mana Yesus dihina oleh serdadu-serdadu wali negeri. Nah, mereka menanggalkan pakaian Yesus, lalu mengenakan jubah ungu kepadanya. Jubah ungu itu merupakan pakaian raja. Artinya, mereka mengejek Yesus seolah-olah Yesus itu adalah raja. Dan mereka juga memberikan buluh kepada Yesus seperti sebatang tongkat bagi raja. Mereka berlutut di hadapan Yesus dan mengolok-ngoloknya. Lalu mereka meludahinya. Mereka juga mengambil buluh yang sudah diberikan, lalu mereka memukul kepala Yesus. Begitulah penghinaan yang mereka lakukan kepada Yesus, adik-adik. Dan setelah itu mereka menyuruh supaya Yesus membawa balok salib yang begitu berat. Mereka ikatkan ke pundak Yesus. Lalu Yesus berjalan perlahan-lahan menuju bukit Golgota. Tapi apa yang terjadi? Yesus terjatuh, adik-adik. Yesus mau bangkit juga, dia sudah tidak sanggup lagi, adik-adik. Akhirnya Simon Kirene yang memikul salib Yesus itu. Semua penderitaan itu Yesus tidak mengadakan pembalasan, adik-adik ya. Yesus sadar, adik-adik, bahwasannya Yesus itu punya kuasa untuk melawan mereka, tapi tidak dilakukan Yesus. Karena apa? Karena Yesus begitu mengasihi kita umat manusia. Semuanya, coba adik-adik,
Kalau kita diejek, kita dipukul, kita diludahi, tentu kita akan merasa marah, kita akan merasa kecewa, pasti kita akan menangis. Karena apa? Karena kita merasa disakiti. Ada orang yang mau melawan juga, ya kan? Nah, tapi coba kita lihat Yesus. Yesus tidak membalas perbuatan mereka itu, adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, oleh karena itu Yesus selalu mengasihi orang yang berdosa. Bahkan Yesus selalu mengajarkan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat. Satu hal yang harus adik-adik ingat di ayat hafalan kita minggu ini, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang akan empunya kerajaan Allah. Oleh karena itu adik-adikku, mari kita meneladani sikap Yesus yang selalu mengasihi kita kapan saja dan di mana saja. Bukan hanya dalam keadaan senang, tapi dalam keadaan susah. Bukan hanya pada saat kita dipuji, tapi dalam keadaan kita dihina pun, Yesus tetap mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa supaya kita diberikan Tuhan kekuatan untuk menghadapi semua ujian-ujian dan permasalahan di dalam hidup kita. Kita berdoa supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Mari Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini nama Tuhan yang tetap terpuji dan termulia. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebagai tanda ucapan syukur kita, sebentar lagi kita mau mengumpulkan persembahan sambil mengangkat lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman. Yang pertama, jangan lupa dikerjakan renungannya. Setelah selesai nanti, jangan lupa dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Yang kedua, kita ada ayat hafalan yang diambil dari Matius 5 ayat 10 yang bunyinya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nanti setelah selesai dihafal, jangan lupa direkam dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Matius 10 ayat 33.
Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih. Tapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. 3. Tetapi barang siapa menyangkalku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. 3. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita sudah mau selesai. Untuk menyatakan tekad dan komitmen kita kalau dalam kondisi suatu apapun, kita tetap mau mencintai Tuhan Yesus. Kita mau angkat lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas peringatan selama ibadah ini ya Bapa. Kau telah memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Kami juga sudah mendengarkan firman hari ini ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar ya Bapa, agar kami bisa menjadi pelaku firman ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga kami 1 minggu ke depan ya Bapa, agar minggu depan kami bisa kembali berkumpul untuk melakukan ibadah. Ya Bapa, berkati juga kesehatan setiap kami, agar kami selalu sehat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati juga kesehatan dan rezeki kedua orang tua kami ya Bapa, berkati juga pendidikan kami, berkati juga guru kakak-kakak guru sekolah minggu kami agar semakin semangat melayani-Mu. Kiranya juga ya Bapa, kami berdoa untuk pandemi ini agar pandemi ini bisa selalu tetap berakhir, agar kami bisa ketemu beribadah bersama teman-teman kami di rumah-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami serahkan segala sesuatu hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi ya Bapa. Kami sempurnakan doa ini seperti doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.